Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Ngobrol Horor atau channel Ngobor ini. Masih bersama kami berdua, ada Biru di sini, ada Bro Ayung di sana yang mau berbagi kisahnya ke kawan-kawan semuanya. Sebelum ke cerita Bro Ayung, kita mau ngucapin terima kasih ya buat kawan-kawan yang udah ngasih super thanks ke kita, yang udah nyawer Ngobor ini. Udah banyak nih. Udah banyak. Nggak tahu. Ya, dikit tahu. Kan, tapi tetap aja. Mau sedikit mau banyak. Terima kasih. Iya, betul sekali. Terima kasih. Lumayan, alhamdulillah itu bisa nambah-nambah buat beli air putih, buat beli kopi, dan mungkin buat beli yang lainnya kayak gitu. Terima kasih pokoknya kawan-kawan semuanya. Support dalam bentuk apapun itu, nggak cuma itu yang udah ngasih like, udah komen, udah nonton juga, subscribe, udah nonton itu juga. Terima kasih banyak. Nah, langsung aja mau Bro Ayung, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih seperti biasa. Tanya apa kawan-kawan ngobrol semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar semuanya? Kawan-kawan ngobrol, semoga semua dalam keadaan baik, sehat, dan selalu bahagia tentunya kapanpun dan dimanapun saatnya. Amin. Terima kasih yang baru tahu, baru nyamperin, baru mantengin channel Ngobrol. Semoga betah dan kami bisa menghibur gitu ya. Langsung ke cerita aja. Cerita ini kita akan lari jalan apa mundur ke tahun 62. Ke tahun 62 karena cerita ini memang dulu diperoleh juga dari mbah dari orang yang beliau kenal. Pernah sempat ngalamin beliau hidup tapi ya cuma sebentar. Sebenarnya lama, tapi ngerti bahwa itu ada makhluk yang namanya kaki surip, ya paling udah gede gitu ya. Udah gede, dia yang jelas rajin pegangan arit, tukang besik-besik, sawah juga rajin lah seperti itu. Tapi orangnya emang anteng. Bukan kalau dulu kan kadang-kadang main ke latar orang, ada yang galak-galak nyai-nyai atau terus-terusan kayak gitu kan ada banyak. Kalau itu yang tipenya memang kalem, anteng kayak gitu. Nah, ini kisahnya Ki Surip kayak gitu. Jadi menurut Mbah dulu ya, Ki Surip pernah mengalami kejadian sing nasan jabane nalar di luar nalar. Masih daerah sini, Buri Umah. Ya lempengan mana kayak? Lempengan belakang rumah, lempengan jalur itu. Jadi dulu kan gini, mau ada acara lamaran sebenarnya. Keluarganya Ki Surip. Tapi bukan anaknya Ki Surip. Ki Surip itu ikutnya ponakan lah, sepupu sama yang mau ngelamar. Yang mau ngelamar, berhubung mungkin yang dilamar itu orang rada punya atau gimana. Di sana katanya keluarga gede, ini sini. Kalau di sini yang datang cuma 1-2 gitu. Jadi bawaannya udah disiapin. Ya Surip termasuk masih muda, masih rada seger lah waktu itu ya, masih belum tua banget. Sorry, Ki Surip itu dari pihak yang mau ngelamar. Mau ngelamar. Oh, dari pihak mau ngelamar. Dia mau ngelamar, dia didaulat suruh mikul sesuatu bawaannya gitu. Tapi kan ini berarti mewakili keluarga yang punya gitu. Iya, ya. Kalau misal bawanya cuma sedikit malu karena yang dilamar juga punya lagi. Oh gitu. Ya kayak gitu. Jadi ya ada kecenderungan seperti itulah. Nggak tahu alasannya apa. Yang pasti Surip itu harus bawa sesuatu. Isinya mung kelapa katanya. Isinya cuman kelapa, cuman nggak gandeng-gandeng. Cuman kan berharga seperti itu tahun segitu. Iya, itu berharga. Dan itu juga perwakilan dari mungkin ada maknanya gitu kan. Isinya cuman itu. Cuman waktu itu kan Surip ada pegawaian, siangnya ada pegawaian. Akhirnya dia itu kan malamnya dulu itu habis isya kayak wis begini buka ya Pak. Habis itu udah malamnya udah kayak apa? Dari isya nyampe jam 10 lah kudu nunggu nih tung tok apalah kayak semacam. Iya, pernah ada waktu itu ya. Dan lama banget. Kalau anak kecil bisa buat main lama lah kayak gitu. Kalau sekarang kan cepet banget waktu. Perangasannya seperti itu. Ini Surip karena capek habis macul segala macam itu, siangnya habis macul kelayah tidur. Jadi dia itu nggiyayap bawaannya, yang nyebeli bawaannya memang jatahnya Surip yang memang ngambil kelapa sendiri, apa sendiri. Jadi belum ditaruh di tempat yang punya hajat yang mau ngelamar. Gawat, bangun-bangun dia itu kan katanya habis isya mau jalan ke sana.
bangun-bangun ke cara ya, cara sekarang itu tengah wulu, setengah 8 mungkin lah kayak gitu. Akhirnya apa? Bangun-bangun dia kaget luar biasa, ngomelin mamanya sendiri. Kalau bapaknya ikut bisa nurut ditangkap kena si mak itu. Oh, tangi kena primen, mesti dikepluk, ciprati banyu, orang kena tangi, nggak mau bangun. Kesel depan beli. Lagi melu siapa mah kesel-kesel primen. Ini ikut siapa? Ini kan penting. Kelapanya. Iya, orang kemutan kata ibunya kayak gitu. Udah tua orang itu dia surit bontot. Akhirnya apa? Mana Rip? Mangkat Rip, mana saya kirim? Malah dia yang kikuk sendiri, orang tua yang gak enak sih Ini penting gak dibawa. Cobrok-cobrok Mang Surip itu kaki Surip muda, cobrok-cobrok suruh cepetan berangkat. Raup, nggak mandi sama sekali, pakai penting pakai baju, nggak pakai sendal, langsung dipikul kelapa tadi. Nah di jalan ternyata itu kan rumahnya emang nggak jauh dari saudara tadi yang mau ngelamar. Itu masih banyak orang, langsung ke rumah itu dulu kan. Itu kelapa nih, reprimen sih Rip, kesungan temen, turu kayak mesti, kata tidur dia, ingat ketawa-ketawa isi. Durung minum apa wes kayak medang di situ. Enggak buru-buru. Lah bekeles katanya baru tadi jalan. Ini sore apa minum dulu. Rip, ini kan liwatnya muter jare daripada lewat jalan itu nanti kelamaan jalan gede. Lewatnya ini perpilan. Iya, motong aja. Ada kali waktu itu kali kayak di belakang rumah kan agak lebar dulu waktu zaman kuna itu lewatnya perpilan suwe Rip. Kontak bocah nom sing melu kaki dangin tua-tua kabeh katanya. Lah wis santai baik, medang di situ, medang dulu guyonan segala macam meremehkan loh. Orang-orang tua ini masih lama banget jalannya. Sana listrik, buru-buru listrik katanya kayak gitu. Orangnya paling pakai lampu paling hebat Patromak dulu. KB gablok, ini irang KB katanya. Akhirnya Surip itu disuruh bawa oncor juga nggak mau Matanya aku bisa hafal, katanya mata udah hafal jalur mana aja. Terus Padang lah pengasasannya seperti itu. Akhirnya Surip itu jalan nusul rombongan mereka. Berarti dihitung-hitung titik temunya. Nanti kalau muter begini lewat perpilan, jalan gede kemari, ini perpil manjangnya ke sini sana lah ya lurus. Nanti ketemu ini nyebrang perpil, bakalan nyampe ke rumah yang dituju. Ketemu sama mereka golongan tua itu. Akhirnya Surip jalan sambil tembangan, utut yang lintingan kayak gitu. Oh setannya ndi mbah? Dulu kan kayak gitu, ada cerita setan gitu ya. Ya turun loh, nanti sabar. Pas ketemu singkat doan dari jauh, itu ada oncor-oncor, kelip. Itu kali ya. Itu kali, kata Surip. Dia kan mikul sendirian. Hebat nemen. Kayak aku bapaknya katanya kayak gitu bapaknya kalau lagi dulu dia udah ngelamar saya ngelamar paling wong pira paling orang berapa 1 2 3 4 itu aja 1 meriang gitu bisa runtungan orang banyak banget kayak gitu tahu dari lampunya obornya itu panjang lampunya panjang banget tergerukan bener-bener kayak gitu padahal kayak bocah ayu-ayu orang nggak terlalu cantik banget bener-bener wanya dia tuh hebat punya kayak gitu kalau bawa satu-satu hebat tambah cepet jalannya sing aneh kata Surip jalannya cepet orang juga jubi nggak nyampe padahal itu jalan gede bukan perpilan tapi kan jam segitu nggak ada orang lewat 62 mau ada zaman pergolakan segala macam bener-bener sirine itu masih main katanya itu Surip tengok-tengoknya nggak takut sama setan takut sama aparat-aparat waktu itu. Jadi takut ini gagal nggak nyampe. Dia itu ngeliatin motor tapi ini rasanya nggak nyampe. Nah tapi rombongan itu juga lama sama kayak gitu kan. Akhirnya benar-benar ketemu kepetukan. Itu Surip nggak mikirin itu rombongan dari keluarga siapa, orangnya siapa aja, nggak bener-bener nggak mungkin capek, terus masih hawa ngantuk segala macam, langsung gabung ke tengah rombongan. Jadi kalau dia ketemunya agak buntut lah, agak belakang kayak gitu. Tapi pantarannya dia katanya orang tua-tua semua. Yang aneh, dia udah masuk rombongan, mereka juga ada yang bawa kelapa, ada yang bawa umbi, segala macam. Cuman pakaiannya apik-apik, pakaiannya bagus-bagus. Surip minder. Masih katanya, aku juga punya pakaian bagus ala Surip. Tapi kalau nggak di
osok-osok suruh berangkat, ada kesempatan buat pakai baju itu kayak gini kan malu banget ya gitu kan. Wong tua-tua aja pakainya bagus-bagus. Nah, Surip yang waktu kue nggak lihat-lihat mukanya itu siapa-siapa, yang jelas kayak emosi gitu loh. Kok bisa rame orang begini kalau saya enggak ya gitu loh. Juwet dibanding kayak gitu kan. Langsung dia ikut di situ, nggak ngajak ngobrol yang lain. Orang itu juga nggak ada yang ngobrol sama Surip sama sekali kayak gitu kan. Pas dia udah jalan ini hitung-hitungannya sambil emosi sambil sewot, bisa orang juga kenapa nggak nyampe padahal kan dari titik temu itu paling 20 menit lagi ketemu. Iki kayak mau sejam lebih nggak nyampe jauh berarti jalurnya bukan ngambil ke jalan gede. Perpilan itu sama Bi. Kok orang menggok lewat sana, ki pemimpinnya siapa bang? Saya kayak gitu lah segala macam. Ustaz compong apa gimana, ini makin lama. Itu dia ngeliat ke depan tapi ketutup sama badan-badannya orang, pikulannya gitu. Kalau ya susah ketenggar sana sini kan karena pinggirnya udah langsung jalannya sempit kayak gitu. Akhirnya dia cuma gemang-gemeng. Nah, ngehnya si Surip itu ngehnya lagi si siapa gitu. Ini siapa yang ikut rombongan? Dia ikut rombongannya siapa? Jangan-jangan aku salah gitu kan. Kok nggak ada yang negur? Aku ki pemuda, preman bukan, tapi madan terkenal lah di kampung. Kok nggak ada yang abot berat gantian kelapanya ngunduh di mana atau apa? Nggak ada yang nyapa sama sekali. Kok orang-orang pada diem? Pas dia perhatiin nengok ke arah depan, lah ini orang lainnya di siapa ya gitu. Baru ya tingginya itu sedepa semua gitu. Sedepa itu mungkin di sini rata-rata dia itu tinggi sedikit. Rasanya warga sini dia aja tinggi, dia aja tinggi. Bisanya orang tinggi tua lagi. Kalau misalnya muda-muda mungkin ya tetap aja nggak ada pemuda yang lebih tinggi dari dia. Pikirnya seperti itu. Kok orang tinggi semua, bajunya bagus-bagus tapi hampir sama. Itu diperhatiin di oncornya itu lebih terang lagi kan, kelihatan banget itu bajunya beda, nggak kayak orang desa kayak gitu. Pas pertanyaan kan, jangan-jangan ini bukan rombongan saya, tapi belum itu makhluk lain. Akhirnya dia nengok ke arah sampingnya sendiri kayak gitu kan, lirik begini. Itulah Surip mulai takut ya, dia juga nggak bisa keluar karena dia diapit di tengah. Itu posisinya. Yang kiri kanannya ternyata bukan orang, Bi. Itu terlihat dari mukanya. Karena mukanya hewan-hewan semua, Bi. Mukanya itu hewan-hewan semua. Kurus-kurus, cungkring-cungkring, tapi monyongnya moncong kayak bangsanya babi, kayak bangsanya kayak gitu. Tapi nggak berani ditegesin karena takut tersinggung, takut marah. Aku aja, kata Mbah Surip aja berusaha supaya dia tetap berjalan, nggak mencurigakan nih. Ada pikiran cerdas kayak gitu, Bi. Salah, siapa nu celek kayak gitu kan. Kamu penyusup atau dia udah mikir seperti itu. Jadi setenang mungkin, cuman kadang lirik-lirik si siapa. Berarti di depan kemungkinan juga mukanya kayak gitu. Karena samping-sampingnya begitu. Nah, cari-cari alasan ini kapan mandeknya, kalau berhenti istirahat nggak apa-apa, saya bisa nengok belakang itu isinya apa, siapa kayak gitu kan. Bener, pas kerentek ini belakangnya siapa, pas mandek dia berusaha buat nengok, alih-alih mau ngapain gitu kan, nengok kalau di belakang orang, Bi. Mukanya orang-orang semua, yang orang-orang tua, ada anak muda ganteng, yang perempuan cantik. Cuman yang bikin dia itu benar-benar memastikan ini bukan manusia, mukanya itu sama semua. Yang pemuda sama, yang aki-aki juga sama, kayak gitulah. Tapi mereka juga nggak ada yang ngerasa bahwa kamu kok ikut ke sini atau apa. Mereka sibuk lelah sendiri-sendiri, tating glosok gitu. Istirahat waktu istirahat itu. Ada yang naruh tenong, gerabahan itu yang dari tembaga segala macam kayak gitu. Itu seharusnya Surip, gobloknya si Surip katanya. Gobloknya kaki Surip. Harusnya dia itu keluar dari rombongan. Dia tuh malah di situ aja gitu. Iya, dia kayak ke bawah gitu loh, ke bawah terus ngeliatin orang-orang pada istirahat. Kesian usaha apa, masa mau lamaran baunya hebat ini kayak gitu. Masih kepikiran ke situ lagi, tenggelam lagi. Nah, di saat dia nengok ke arah ke depan, salah lihat berarti aku ya. Kelihatannya itu monyong-monyong segala. Ya orang semua. Iya. Jadi seolah-olah kayak normal gitu. Kayak normal semua. Ada di situ ada kata-kata satu orang, "Dek, dipangan no kie. Dek, dimakan ini."
capek, kayak nginungnya ini dimakan. Jadi yang kasih makanan iya, jajanan. di nampaknya matanya Surip itu ada daun pisang yang ditekuk, di dalamnya itu isinya ketela pohon 2 rebus dan masih ada Singkong rebus ya. Masih ada kukusnya gitu loh. Hangat banget. Matur nuwun Pak gitu. Matur nuwun Ki, aki-aki yang ngasih. Cuman itu juga ya mukanya sama, semuanya sama. Bukan orang, masih inget lagi, tapi tadi kan makhluk begitu kan, kok ini orang. Ambuh nggak mikirin, dia juga lapar, bangun tidur, dimakan itu, dimakan minumannya katanya rasanya itu kayak teh tapi amis tapi enak kayak gitu, katanya tambah kan. Akhirnya tetap diminum, perasaannya kuat habis itu perasaannya kuat banget, malah dia ngomong yo mangkat maning seperti itu. Langsung ada yang mendung di belakangnya, mungkin pemimpin rombongan di area situ. Tek, istirahat jangan reka-reka kayak gitu, jangan reka-reka, mana ada yang mendung lagi. Akhirnya jalan lagi, nggak lama jalan lagi di dekat perpilan itu mulai berubah, suasananya mulai berubah, mulai bagus. Ini udah enggak, kalau ini bukan area alam saya kayak gitu kan. Tapi disitulah dia enggak, kenapa tadi istirahat nggak keluar, justru ngikut. Ternyata sampai di suatu tempat, di situ kayak bangunan gede, dia ngomong istana sih, bangunan gede apa, Surip di situ ngeliat di depannya itu siapa dan lain-lain. Itu ada, bukan rombongan inilah, yang jelas bukan lamaran, bukan keluarganya dia, tapi memang itu rombongan kayak semacam penggede gitu, ratu-ratu kayak gitu. Di depan ada keretanya, ada semacamnya, prajurit segala macam, pol panjang banget katanya kayak gitu. Jadi berarti tahu pas mereka istirahat lagi atau enggak, udah nyampe gitu ke ruangan gede lah, entah istana entah apa di situ. Nah Surip itu mulai ketakutan dan nangis dengan sendirinya. Ini aku mana tolongi, aku orang pengen kan, aku nggak mau di sini, aku mau di sini, di mana. Mukanya masih sama Mbak kayak itu, mukanya kayak orang semua, mukur mirip-mirip, tapi mereka nggak ada yang peduli, nggak ada yang diem, cup, jangan nangis, nggak ada, bener-bener cuek, bodoh amat, sibuk dengan urusan sendiri. Tapi itu ada satu orang katanya ada satu orang yang mukanya walaupun sama, tapi perengasannya Surip mirip sama saudaranya yang udah meninggal, yang sering dia ngaji di kuburan gitu loh. Ya mbahnya atau apa siapa ya, buyutnya atau apa. Rip, balik kok Rip, dening konen kene. Rip pulang, kenapa kamu ikut ke sini? Tapi yang nyebelin cuman ngomong doang, nggak ikut ke sini apa-apa. Dia ditarik gitu ya. Iya, kayak orang yang di luar itu ada. Di situ kan udah rame, banyak yang nonton. Cuman kayak gitu doang ngomongnya. Oh, ini bukan dari rombongan, tapi dari warga yang seolah-olah melihat. Jadi setelah itu saya itu ada yang nutup lagi di belakangnya. Tuk kayak gitu, udah nggak inget apa-apa lagi. Pingsan. Nggak tahu, mungkin pingsan kata dia. Yang pasti saya bangun-bangun udah ditangisi emak, ditangisi orang banyak. Surip, berarti kaki Surip itu udah ditangisin banyak orang. Itu ternyata gimana ceritanya? Ternyata dia itu udah nggak di rumah 2 bulan. Semenjak malam lamaran Semenjak lamaran itu, malam lamaran udah 2 bulan itu ngeletak antara mati sama enggak kayak gitu. Tapi katanya udah dimintain ke orang sini yang bisa lah gitu. Kayak gawani ngalam liya kayak gitu. Tapi masih hidup, cuman kayak orang pingsan, tidur gitu. Tidur, dia juga di sana. Mas Suripnya di sana ngalamin ini macam-macam atau Mbak? Enggak, kayak dia itu ketutup enggak ingat. Iya, udah gitu. Malam itu doang gitu kan. Semalam itu doang, perjalanan itu doang. Itu 2 bulan. Di alam nyatanya itu 2 bulan. Dan dia ya paling lemas sedikit apa gitu, bisa aktivitas lagi. Tapi ya dulu kan kejadian kayak gitu nggak terlalu kayak sekarang ya, umum gitu loh. Ya jadi cuma momok sebentar hilang lagi. Iya. Paling hati-hati kalau lewat situ. Dan konon sampai sekarang masih ada rombongan itu. Rombongan obor itu ya. Nah itu taludannya. Rombongan lamaran lah gitu. Rombongan lamaran. Nah, itu lamarannya gimana jadinya? Kan Surip gak ikut kelapa. Iya. Lamaran sukses. Lamaran tetap sukses. Kelapa. Ceritanya gimana? Kok jalurnya
beda kayak gitu. Jalurnya ada yang ngusulin, berarti yang di depan momennya tak kesuwen gitu. Jadi jalurnya malah dibalik. Berarti baru sebentar ke sana masuk. Nah, Surip mau ke sini kan Surip udah sampai sini. Balik lagi rombongan lewat jalan gede, Bi. Jadi nggak lewat pilihan itu lagi. Jadi lewat belakangnya Surip. Iya, lewat belakangnya Surip. Suripnya ke sini, mereka ke sini. Kayak gitu loh. Nah, yang aneh, kelapa itu nyampe. Yang ngebawa siapa? Katanya rombongan, kata Mbak, ada orang yang nganterin tapi nggak kenal. Tapi ciri-ciri bajunya katanya dipadankan sama ceritanya Surip mirip. Sama kayak rombongan tadi. Rombongan tadi. Tapi bukan orang itu yang tadi mana? Yang mirip sama kerabatnya. Bukan. Laki-laki. Kalau itu kan perempuan. Itu yang nganterin bajunya mirip-mirip. Kayak kelapane kayak gitu doang. Terus habis itu udah kawan medang kata apa nggak mau, pokoknya udah hilang gitu aja. Dan mereka lagi sibuk mau gitu, nggak terlalu merhatiin. Oh iya, paling bangsat Surip. Berarti sewaktu acara lamaran kan kelar kan, mereka kan pada pasti nyari Surip dong. Nyari Surip. Suripnya mana gitu. Iya. Awalnya mereka nggak mikirin. Nggak mikirin, kan pulang lagi ke rumah. Ada yang langsung pulang ke tempat masing-masing, udah dapat jajan segala macam. Paling yang memang keluarga di situ. Mau Surip menel. Iya. Surip apa? Ndok kok turu paling tidur. Dan ngahnya mereka ya Surip tidur. Tapi tadi sini, tapi kan nggak kuat. Lawannya banyak sih yang ngomong. Orang nggak ada, Surip nggak ikut, nggak ketemu gitu ya. Ternyata memang gitu. Berarti setelah itu dicariin dong. Ada momen sempat nyariin Surip gitu nggak? Lama Bi katanya. Jadi versinya kayak orang dibawa kelong. Iya, yang cariin pakai kayak gini. Gitu. Iya kayak gitu. Cuma kan waktu itu umumnya anak kecil dulu kayak gitu kan. Cuman ini pasti dibawa ke alam lain. 1 kali 2 kali putaran selama 1, 2, 3 hari lah. Sananya udah versinya orang pintar. Suripnya sendiri tuh ditemukan di mana waktu itu? Oh iya, Surip ditemukannya di mana? Surip nggak jauh-jauh di perpilan kali. Dan di situ konon ada gumukan atau kedung yang singit katanya seperti itu. Itu di situ tidur gitu tapi dibangunin nggak bisa. Nggak bisa. Akhirnya dibawa pulang dan nggak bangun-bangun selama 2 bulan itu. 2 bulan. Enggak Bu, posisinya dia hilang di situ nggak ada. Tapi 2 bulan kemudian itu ada di situ. Oh, 2 bulan itu ketemunya di situ. Malam itu dicariin itu nggak ketemu. Nggak ada sama sekali. Iya. Terus pada saat ketemu itu yang tadi lucunya, dia itu pegang budin di singkongnya. Anget Bi singkongnya. Baru mateng gitu. Iya kayak anget gitu. Jadi kayak dimakan separuh atau apa. Ada bungkusnya segala macam. Wah langsung gara-gara budin gitu. Berarti Surip boleh dibilang kayak udah dilupakan deh waktu itu ya? Iya. 2 bulan gitu. Sama orang-orang juga mungkin udah dilupakan. Udah. Kalau dulu orang meninggal karena penalarannya karena dibawa makhluk halus itu lumrah. Kalau dulu rumah apalagi zaman pergerakan itu ngurusin yang hidup aja susah, yang ada nyata apalagi udah hilang gitu. Nah setelah itu baru ditemukan 2 bulan kemudian. Perangannya jadi berubah. Yang tadinya degek anteng sampai tua, dia sekarang jadi pendiam. Udah nggak ada, tapi iya maksudnya terakhir itu jadi pendiam. Nggak penjilatan. Oke. Baik, terima kasih Bro Ayung. Menarik, suka gue kalau cerita ke kampung kayak gini, cerita-cerita yang lama. Ya, makanya tadi banyak nanya-nanya. Sorry ya Bro Ayung, mau juga buat kawan-kawan terlalu banyak intervensi tadi. Semoga kawan-kawan semuanya tetap terhibur dengan cerita ini. Kita ambil sesuatu yang positif, kita buang jauh-jauh sesuatu yang negatif, dan itu sedikit menggambarkan mungkin kehidupan dulu itu seperti apa. Itu jenengan sering lewat. Di mana berarti Bro Ayung? Kalau dari belakang rumah, nyebrang kali gede lurus terus itu sampingnya Protein. Di situ kali. Iya. Oh, tahun 60-an. Iya, dulu ya masih lebar ya, sekarang menyempit. Oke, baik, segitu aja. Semoga tetap terhibur. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semuanya. Sekali lagi terima kasih banyak untuk kawan-kawan semua yang udah kasih support, udah kasih dukungan dalam bentuk apapun. Terima kasih. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.